Bayangkan suasana Bandung di malam hujan bulan Desember 2023. Jalanan Dago dan Cihampelas yang biasanya ramai kini tampak lengang. Genangan air di aspal memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas, menambah kesan sendu namun tetap indah. Udara dingin menusuk tulang, membuat orang-orang lebih memilih berlindung di dalam ruangan hangat. Namun di lantai 12 sebuah gedung perkantoran megah, suasana justru berbeda. Restoran Cahaya Senja, tempat makan mewah yang hanya dikunjungi kalangan elit, tampak penuh oleh tamu. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan aroma makanan mahal memenuhi udara. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Tapi di balik kemewahan itu, ada rahasia yang mengerikan. Di dapur bagian bawah, seorang anak magang bernama Dedi Ramadan tengah menyelesaikan tugasnya membersihkan peralatan. Dedi baru berusia 20 tahun, datang dari kampung dengan mimpi sederhana, ingin menjadi koki handal. Malam itu, saat ia menuruni lorong menuju ruang bawah tanah, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Ada bau aneh, bukan aroma daging impor seperti biasanya. Bau itu tajam, menusuk, bercampur dengan aroma logam yang membuat perut mual. Dedi mencoba menepis rasa takut. Mungkin dagingnya busuk, pikirnya. Tapi semakin dekat dengan pintu freezer besar, semakin jelas suara tetesan cairan dari balik pintu baja itu. Ia menyalakan senter ponselnya. Melihat cairan gelap merembes di lantai keramik putih, jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetar, ia mundur beberapa langkah. Hatinya berbisik, ada yang tidak beres di sini. Rasa takutnya mengalahkan rasa penasaran. Dengan napas terengah, Dedi berlari keluar lorong. Ia tahu, dirinya hanya anak magang, bukan siapa-siapa. Tapi ada satu hal yang jelas. Sesuatu di dalam freezer itu tidak seharusnya ada. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan menekan nomor darurat. Suaranya bergetar saat menjawab, "Pak, saya Dedi, anak magang di restoran Cahaya Senja. Di ruang bawah tanah ada bau busuk. Saya takut ada sesuatu yang mengerikan." Panggilan itu membuat markas Polrestabes Bandung langsung siaga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah tim investigasi dikerahkan. Mereka tidak tahu bahwa laporan sederhana dari seorang anak magang akan membuka tabir kegelapan yang bisa mengguncang seluruh kota. Malam itu, kilau lampu kristal Cahaya Senja akan berubah menjadi saksi bisu dari sebuah rahasia paling mengerikan yang pernah tersembunyi di balik meja makan mewah. Tim investigasi Polrestabes Bandung tiba di restoran Cahaya Senja sekitar pukul 11 malam. Hujan masih turun deras, menimpa jendela kaca tinggi restoran yang berkilau oleh cahaya lampu kota. Dari luar, bangunan itu tetap terlihat mewah. Deretan mobil impor parkir rapi. Tamu-tamu bersantap dengan wajah tenang, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di bawah kaki mereka. Di pintu depan, resepsionis masih tersenyum ramah menyambut siapa saja yang datang. Tapi kali ini bukan tamu biasa. Letnan Bima Prasetyo, perwira muda dengan tatapan tajam dan langkah tegas, memimpin tim kecil yang terdiri dari 3 penyidik kriminal, 2 anggota sabara bersenjata, dan seorang dokter forensik bernama Lestari Wulandari. Bima sudah terkenal di kalangan rekan-rekannya. Tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang ia ucapkan selalu membawa bobot. Semua tetap di posisi. Jangan ada yang masuk kecuali staf penting. Perintah Bima kepada anak buahnya. Ia lalu menoleh pada Dedi Ramadan, pemuda yang tadi menelepon dengan suara gemetar. Dedi masih pucat, keringat bercampur air hujan menempel di dahinya. Bima menepuk bahunya pelan. "Tenang nak, kamu sudah berbuat benar. Sekarang biar kami yang lanjutkan." Tim pun bergerak menuruni tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Begitu pintu logam terbuka, udara pengap langsung menyeruak. Bau anyir dan busuk menusuk hidung. Salah satu anggota muda menutup mulut menahan muntah. Sementara yang lain menyalakan senter tambahan. Cahaya putih senter menyorot lorong panjang yang sunyi. Hanya terdengar bunyi mesin pendingin dan tetesan air dari pipa tua. Di ujung lorong, berdiri sebuah freezer industri setinggi 2 meter dengan pintu baja tebal. Dari celah pintu terlihat cairan gelap merembes ke lantai. Garis panjang terbentuk, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Bima menahan napas sejenak, lalu menoleh ke arah seorang pria berkemeja basah kuyup yang baru saja dipanggil dari atas. Dialah Hendra Gunawan, manajer restoran. "Siapa yang tahu kode freezer ini?" tanya Bima dengan suara datar, namun penuh tekanan. Hendra menelan ludah, tangannya gemetar hebat. "Hah,
Hanya Chef Surya Mahendra dan 2 asistennya, Pak. Tapi saya juga punya akses. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan angka ke kepet digital. Bunyi klik terdengar, pintu pun terbuka perlahan. Seketika hawa dingin menyembur keluar bersama bau busuk yang semakin menyengat. Lampu neon putih di dalam freezer menyorot tumpukan daging sapi impor berlabel Australia. Tampaknya biasa saja, kecuali satu hal. Di antara tumpukan itu ada sebuah kantong plastik hitam yang tampak robek. Semua mata langsung tertuju ke arah robekan itu. Dari celahnya, terlihat jelas sebuah kaki manusia membeku. Kulitnya pucat kebiruan, kuku masih utuh, dan ujungnya dipotong rapi dengan alat tajam. Lorong mendadak hening. Tidak ada yang bergerak, hanya suara mesin pendingin yang terus berdengung. Salah satu anggota polisi tak kuat, mundur sambil menutup mulut. Dokter Lestari melangkah maju, menatap potongan itu dengan sorot mata serius. Dengan hati-hati, ia mengenakan sarung tangan dan memeriksa bagian ujung luka. Potongannya halus, ucapnya pelan, dilakukan dengan pisau yang sangat tajam. Dari warna jaringan, korban kemungkinan masih hidup atau baru saja meninggal saat dipotong. Ini bukan potongan lama. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Dedi menunduk, wajahnya makin pucat. Hendra terkulai di kursi, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Bima berdiri tegak, menatap lekat kaki manusia itu. Matanya menyipit, pikirannya sudah berputar cepat. Ia tahu apa yang baru saja mereka lihat bukan sekadar potongan tubuh. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan suara tegas, ia memberi perintah, tutup seluruh akses restoran ini. Semua staf keluar kecuali manajer. Mulai malam ini, tempat ini statusnya lokasi penyelidikan kriminal. Anak buahnya segera bergerak. Garis polisi dipasang, tamu-tamu restoran kebingungan, namun diarahkan keluar dengan tenang. Dari atas, suasana masih tampak normal, tapi di bawah tanah dunia seakan berubah. Bima menoleh pada Dokter Lestari. Kita harus tahu identitas korban secepatnya. Dan saya ingin daftar siapa saja yang bisa mengakses freezer ini. Oh, Hendra dengan suara bergetar mencoba menjawab. Biasanya hanya Chef Surya, Pak. Dia sangat ketat. Tidak suka kalau ada staf lain ikut campur. Bahkan saya jarang sekali masuk ke sini. Nama itu Surya Mahendra langsung tertanam di kepala Bima. Ia tahu, malam ini bukan akhir, melainkan awal dari penyelidikan yang bisa mengguncang seluruh Bandung. Setelah penemuan mengerikan di freezer, suasana restoran Cahaya Senja berubah total. Tamu-tamu yang tadinya bersantap dengan tenang dievakuasi, sementara garis polisi membentang di setiap pintu masuk. Musik lembut yang sebelumnya mengisi ruangan kini berganti dengan bisikan panik para staf yang berdiri di luar. Di ruang bawah tanah, Letnan Bima Prasetyo masih berdiri tegak. Wajahnya serius, sorot matanya tajam memandangi manajer restoran Hendra Gunawan yang duduk gelisah. Pak Hendra, ujar Bima dengan nada tegas, jelaskan pada saya, siapa saja yang memiliki akses ke freezer ini. Hendra menarik napas panjang, wajahnya pucat pasi. Sejujurnya Pak, hanya ada 3 orang, Chef Surya Mahendra, 2 asisten seniornya, dan saya. Tapi saya jarang sekali masuk. Hampir semua diatur oleh Chef Surya. Dia sangat perfeksionis, tidak suka kalau ada yang ikut campur urusan penyimpanan bahan. Bima mencatat cepat. Nama Surya Mahendra kini resmi masuk dalam daftar utama. Ia kemudian menoleh pada Dedi Ramadan, anak magang yang baru saja duduk di sudut ruangan. Wajah pemuda itu masih pucat, tubuhnya gemetar. Dedi, ucap Bima dengan nada lebih lembut. Kamu yang pertama mencurigai bau busuk di sini. Katakan dengan jujur, apa yang kamu lihat dan dengar. Dedi menunduk lama sebelum berbicara. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Awalnya saya kira daging sapi impor yang busuk, Pak. Tapi waktu saya lewat lorong, saya dengar suara tetesan cairan dari dalam freezer. Saat saya dekatkan lampu ponsel, saya lihat cairan gelap menetes ke lantai. Saya takut, jadi langsung telepon polisi. Apakah kamu sempat membuka freezer itu? Tanya Bima. Dedi buru-buru menggeleng keras. Tidak, Pak. Saya tidak berani. Freezer itu hanya boleh dibuka sama Chef Surya. Semua orang tahu itu aturan tak tertulis di dapur. Ucapan itu semakin menguatkan dugaan. Bima lalu meminta rekaman CCTV 3 hari terakhir. Begitu diputar, gambarnya jelas. Hanya ada 2 orang yang masuk ke ruang bawah tanah Dedi dan Chef Surya Mahendra. Semua mata tertuju pada layar monitor. Terlihat Surya mengenakan sarung tangan tebal, masuk ke ruang freezer sekitar pukul 2 dini hari. Ia berada di dalam selama hampir 8 menit sebelum keluar dengan sebuah tas kosong.
Gerakannya tenang, seakan tidak ada yang aneh. 8 menit, kumampima. Itu terlalu lama, hanya untuk mengecek daging. Dokter Lestari Wulandari yang sejak tadi mengamati potongan kaki kembali mendekat. Dengan sarung tangan, ia mengangkat sebuah plastik kecil yang ditemukan di sekitar kantong hitam. Ada beberapa helai rambut panjang di sini. Dari teksturnya, kemungkinan milik seorang perempuan. Ruangan mendadak hening. Jika rambut itu milik seorang wanita, maka korban mungkin bukan laki-laki seperti dugaan awal. Bima langsung memberi perintah. Kirim sampel ini ke laboratorium DNA. Cocokkan dengan laporan orang hilang di Bandung dalam 1 minggu terakhir. Sementara itu, Hendra menunduk, keringat membasahi kemejanya. Bima mendekat, menatap lekat wajahnya. Pak Hendra, apakah Anda tahu sesuatu tentang hilangnya salah satu karyawan Anda? Apakah ada staf yang tiba-tiba tidak masuk kerja? Hendra terlihat ragu, namun akhirnya menjawab dengan suara pelan. Ada Pak, seorang pelayan bernama Melati Puspita. Umurnya baru 24 tahun. 3 hari lalu dia tidak datang kerja tanpa kabar. Kami mengira dia pulang ke kampung tanpa izin. Tapi, sepertinya, Hendra tidak sanggup melanjutkan. Nama itu membuat Bima terdiam sejenak. Ia menatap potongan kaki di meja logam dengan pikiran berputar. Kalau benar potongan ini milik Melati, katanya dalam hati, maka kita sedang menghadapi kasus pembunuhan yang serius. Di luar, hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar langit Bandung, seolah menambah ketegangan malam itu. Dedi duduk memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. Ia baru sadar betapa besar bahaya yang mungkin mengintai dirinya. Sementara Hendra terus gelisah, seperti menyimpan rahasia yang tidak berani ia ungkapkan. Bima menutup map catatannya, lalu berdiri tegak. Besok pagi, ujarnya dengan suara mantap, kita akan interogasi Chef Surya Mahendra. Saya yakin jawaban dari semua ini ada padanya. Oh, kata-kata itu menggema di lorong sempit ruang bawah tanah, bercampur dengan suara mesin pendingin dan bau anyir yang belum juga hilang. Semua orang tahu, penyelidikan baru saja dimulai, dan jalan menuju kebenaran masih panjang, penuh misteri, penuh bahaya. Pagi berikutnya, udara Bandung masih basah setelah diguyur hujan semalaman. Jalan-jalan di sekitar Dago dipenuhi kabut tipis, membuat suasana kota terasa muram. Di markas Polrestabes Bandung, ruang interogasi telah disiapkan. Rekaman CCTV dari restoran Cahaya Senja kini menjadi bukti paling penting, dan semua mata tertuju pada sosok yang muncul jelas di layar, Chef Surya Mahendra. Dalam rekaman, Surya terlihat masuk ke ruang bawah tanah dengan langkah tenang. Ia mengenakan sarung tangan tebal dan membawa sebuah tas hitam besar. Waktu menunjukkan pukul 02.04.15 dini hari. Kamera menyorotnya, membuka pintu freezer, lalu menghilang ke dalam. 8 menit kemudian, ia keluar dengan tas yang tampak kosong, masih dengan ekspresi datar. Tidak ada tanda gugup, tidak ada gelagat panik. Justru ketenangan itulah yang membuatnya semakin mencurigakan. 8 menit, ulang Letnan Bima Prasetyo sambil menatap layar. Tidak ada alasan masuk freezer selama itu, hanya untuk mengecek daging. Dedi Ramadan, yang ikut dipanggil ke markas, menunduk gemetar. Betul Pak, biasanya Chef Surya hanya sebentar kalau cek bahan. Saya pernah lihat dia masuk lama sekali, tapi saya kira dia sedang menyusun rak. Saya tidak berani tanya. Bima menepuk bahu pemuda itu, memberi isyarat agar ia tidak merasa bersalah. Kamu sudah melakukan yang benar dengan melapor. Jangan takut, semua ini tanggung jawab kami. Tak lama kemudian, Chef Surya Mahendra akhirnya dibawa masuk ke ruang interogasi. Pria berusia 41 tahun itu tampak rapi dengan kemeja putih bersih, wajahnya datar, tatapannya dingin. Ia duduk dengan tenang di kursi, bahkan menyunggingkan senyum tipis seolah tidak terganggu oleh situasi. Chef Surya, sapa Bima sambil membuka map berisi foto-foto bukti. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan Anda di restoran Cahaya Senja. Menurut data CCTV, Anda adalah orang terakhir yang masuk ke ruang bawah tanah sebelum penemuan potongan tubuh. Benar, jawab Surya singkat. Suaranya tenang, tanpa keraguan sedikit pun. Anda berada di dalam hampir 8 menit. Lanjut Bima. Itu waktu yang cukup lama. Bisa jelaskan apa yang Anda lakukan? Surya menghela napas pelan, lalu menatap Bima dengan sorot mata tajam. Saya perfeksionis Pak. Saya menyusun ulang rak-rak daging agar lebih rapi. Itu saja. Bima tidak puas dengan jawaban itu. Ia mencondongkan tubuh,
memperlihatkan foto potongan kaki yang ditemukan. Apakah Anda tahu di dalam freezer ditemukan bagian tubuh manusia? Surya tetap tenang, bahkan ekspresinya nyaris tidak berubah. Saya tidak tahu. Itu bukan urusan saya. Suasana ruang interogasi menegang. Dr. Lestari Wulandari, yang duduk di sudut ruangan, menyela dengan suara tegas. Kami menemukan sarung tangan di apartemen Anda dengan noda cairan biologis. Hasil uji awal menunjukkan itu darah manusia. Apa Anda masih ingin mengatakan tidak tahu? Sekilas, mata Surya berkedip cepat. Namun ia segera menguasai diri dan tersenyum tipis. Di dapur, noda bisa dari mana saja, Bu Dokter. Kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bima menatapnya lekat-lekat. Hatinya berkata, pria ini pandai mengelak. Bahasa tubuhnya terlalu tenang, seolah ia sudah menyiapkan jawaban jauh sebelum pertanyaan muncul. Interogasi berlangsung hampir 1 jam, tapi jawaban Surya selalu konsisten. Ia tidak tahu menahu. Namun Bima tidak mudah percaya. Setiap detik yang ia habiskan bersama Surya justru semakin menegaskan firasatnya. Lelaki ini menyimpan sesuatu yang gelap. Setelah Surya dibawa keluar ruangan, Bima berkumpul dengan timnya. Salah satu penyidik muda berkata lirih, "Pak, dia terlalu tenang. Itu bukan sikap orang yang polos." Bima mengangguk perlahan. "Saya setuju, tapi bukti kita masih lemah. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat sebelum menjeratnya." Ia lalu mengambil keputusan tegas. Apartemen Surya Mahendra harus digeledah malam ini juga. Di luar, hujan kembali turun tipis, membasahi jalanan Braga yang berkilau diterpa lampu kota. Bima menatap langit kelabu dari jendela markas. Dalam hati ia berbisik, Surya mungkin bisa mengelak dengan kata-kata, tapi bukti tak akan pernah berbohong. Kita hanya perlu menemukannya. Pagi itu, Bandung masih diselimuti awan kelabu. Sisa hujan malam sebelumnya membuat jalanan di sekitar Braga dan Cihampelas berkilau basah. Di lantai 2 markas Polrestabes Bandung, suasana ruangan penyelidikan terasa tegang. Papan bukti besar terpajang di dinding, menampilkan foto potongan kaki manusia, rekaman CCTV Chef Surya Mahendra, serta helai rambut yang ditemukan di dalam plastik hitam. Dr. Lestari Wulandari masuk dengan wajah serius. Di tangannya ada map hasil laboratorium DNA. Semua penyidik menoleh, menunggu kabar yang bisa mengubah arah penyelidikan. Lestari menatap Letnan Bima Prasetyo sebelum membuka suara. Hasil DNA sudah keluar. Potongan kaki yang kita temukan di freezer restoran Cahaya Senja cocok dengan sampel rambut dari kamar kos seorang karyawan yang hilang 3 hari lalu. Namanya Melati Puspita. Ruangan mendadak hening. Semua orang terdiam, seolah menahan napas. Bima menutup mata sejenak, mencoba menahan perasaan berat yang menghantam dadanya. Ia sudah menduga hal ini, tapi mendengar kepastian membuat hatinya semakin perih. Melati, gadis muda berusia 24 tahun, dikenal ramah dan rajin. Dari keterangan staf restoran, ia selalu bekerja dengan senyum dan sering bercerita tentang ibunya di Garut. Setiap bulan, ia mengirim sebagian gajinya untuk membantu keluarga di kampung. Salah satu penyidik muda berbisik lirih. "Kasihan sekali, Pak. Dia hanya ingin bekerja keras, tapi akhirnya harus mati dengan cara seperti ini." "Amanda." Bima menghela napas panjang. Kata-kata itu membuat bayangan seorang ibu menunggu anaknya di kampung semakin jelas di benaknya. Ia tahu bagian tersulit dari pekerjaannya adalah menyampaikan kebenaran pahit kepada keluarga korban. Untuk menguatkan dugaan, Bima kembali memanggil Dedi Ramadan. Pemuda itu masuk dengan langkah ragu, wajahnya masih letih karena belum tidur. Bima mencoba menenangkan dengan tatapan lembut. "Dedi," ucapnya perlahan, "ada sesuatu yang belum kamu ceritakan pada kami semalam. Tolong katakan semuanya sekarang." Dedi menunduk lama, lalu suara bergetarnya pecah. "Saya memang pernah melihat sesuatu, Pak. Sekitar seminggu lalu. Dini hari, Chef Surya masuk ke ruang bawah tanah sambil membawa kantong hitam besar. Saya pikir itu daging impor, tapi baunya aneh. Saya tidak berani tanya. Saya takut kalau saya ikut campur, saya bisa dipecat." Bima mengketat cepat. Inilah potongan keterangan yang ia butuhkan. Saksi langsung yang melihat Surya membawa sesuatu mencurigakan ke freezer. "Apakah ada orang lain bersamamu saat itu?" tanya Bima. "Tidak ada, Pak. Hanya saya yang lembur cuci piring. Dia masuk sendirian." Ucapan itu semakin menguatkan posisi Surya sebagai tersangka utama. Namun Bima tetap berhati-hati. Ia tahu kasus ini jauh lebih rumit daripada sekadar pembunuhan biasa. Di sisi lain, Ibu Sriatun, Ibu Melati,
baru saja tiba dari Garut. Perempuan parubaya itu mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya sembab karena tangis sepanjang perjalanan. Begitu melihat foto putrinya di papan penyelidikan, air matanya kembali mengalir deras. Anak saya bilang mau kerja keras di Bandung, kirim uang untuk sekolah adiknya. Kenapa harus jadi begini, Nak? Kenapa dia? Tangisnya pecah, membuat beberapa anggota polisi ikut menundukkan kepala. Bima berdiri di sampingnya, berusaha menahan emosi. Ia tahu, kata-kata apapun tidak akan bisa menghapus luka seorang ibu yang kehilangan anak. Dengan suara rendah, ia hanya berkata, "Bu, kami berjanji akan menuntaskan kasus ini. Pelakunya tidak akan dibiarkan bebas." Tangis Ibu Sriatun menjadi pengingat keras bagi semua orang di ruangan itu. Kasus ini bukan hanya tentang bukti atau prosedur hukum, tapi tentang nyawa seorang anak bangsa yang dicabut dengan kejam. Di papan bukti, garis merah mulai ditarik dari potongan kaki ke nama Melati Puspita, lalu menuju Chef Surya Mahendra. Semua petunjuk mengarah ke sana. Namun Bima tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Surya terlalu tenang, terlalu licin, dan yang lebih mengkhawatirkan, ada aroma kekuasaan besar yang mulai tercium di balik kasus ini. Malam kembali turun di Bandung. Hujan deras mengguyur kawasan Setiabudi, membuat jalanan licin berkilau diterangi lampu kendaraan. Di balik gemerlap kota, sebuah tim khusus Polrestabes Bandung bergerak menuju sebuah apartemen modern yang berdiri megah. Unit yang menjadi tujuan mereka adalah milik Chef Surya Mahendra. Letnan Bima Prasetyo berdiri di depan pintu, memegang surat izin penggeledahan resmi. Dua anggota bersenjata berjaga di belakangnya. Sementara Dr. Lestari Wulandari membawa peralatan forensik. Bima memberi isyarat. Pintu diketuk, namun tak ada jawaban. Dengan kunci cadangan dari pengelola, pintu akhirnya dibuka. Begitu masuk, ruangan tampak terlalu rapi. Perabot tertata simetris, lantai mengilap tanpa noda, dan aroma penyegar ruangan menyamarkan bau asli. Sekilas, tidak ada yang mencurigakan. Namun Bima tahu, justru kerapian berlebihan sering menyembunyikan rahasia besar. Bagi tim, perintah Bima, periksa setiap sudut, jangan ada yang terlewat. Mereka mulai menyisir ruangan. Dapur, ruang tamu, kamar mandi semua tampak bersih. Namun pengalaman mengajarkan Bima bahwa kebenaran sering bersembunyi di tempat paling tak terduga. Sekitar 15 menit kemudian, salah satu penyidik berseru pelan dari kamar tidur. "Pak, ada sesuatu di bawah ranjang." Bima segera mendekat. Dari bawah ranjang, mereka menarik keluar sebuah tas olahraga hitam. Tas itu berat dan kaku. Dengan hati-hati, resleting dibuka. Semua orang terdiam. Di dalamnya terdapat sebilah pisau dapur besar, sebuah pisau pemotong tulang, dan sepasang sarung tangan karet yang masih menyisakan noda gelap meski sudah mengering. Dr. Lestari langsung mendekat, mengenakan sarung tangan lateks. Ia mengambil sampel noda dari sarung tangan itu, lalu berkata dengan suara berat, "Jika ini terbukti darah manusia, maka kita punya bukti kuat yang tidak bisa dibantah." Bima menatap isi tas itu lama. Ada perasaan marah bercampur lega di dadanya. Marah karena bukti ini mengonfirmasi betapa kejamnya pelaku, tapi lega karena akhirnya mereka menemukan sesuatu yang konkret. "Segel semua barang ini." Perintahnya tegas. "Jadikan barang bukti resmi. Catat waktu, tempat, dan saksi." Salah satu penyidik muda bertanya pelan, "Pak, apakah ini cukup untuk menahan Surya?" Bima menggeleng, wajahnya serius. "Ini baru permulaan. Kita butuh lebih dari sekadar alat, kita butuh pola, bukti keterkaitan dengan korban, dan mungkin saksi kunci. Surya terlalu licin untuk dijatuhkan hanya dengan satu tas." Di luar apartemen, hujan semakin deras. Air menetes dari atap, membentuk genangan kecil di trotoar. Bandung malam itu seolah ikut muram, menyembunyikan kegelapan yang jauh lebih besar daripada sekadar badai hujan. Saat tim keluar membawa tas bukti, Bima berhenti sejenak di pintu. Ia menatap lorong apartemen yang sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan langkah sepatu polisi. Dalam hati ia berbisik. Sejak ditemukannya potongan tubuh Melati, semua mengarah ke satu orang. Surya bukan hanya koki perfeksionis, dia menyimpan rahasia mengerikan. Namun Bima juga sadar, kasus ini bisa lebih besar dari yang terlihat. Potongan tubuh mungkin hanya puncak dari sebuah gunung es. Jika benar ada pola pembunuhan berantai, maka Chef Surya Mahendra hanyalah pintu masuk menuju kegelapan yang lebih dalam. Ketika mobil polisi bergerak meninggalkan apartemen, sirene meraung pelan menembus hujan malam Bandung.
Dokter Lestari duduk di kursi belakang, menatap tas hitam dengan ekspresi muram. "Bima," katanya lirih, "aku punya firasat ini bukan kasus tunggal. Potongan tubuh yang kita temukan sepertinya bukan hanya milik Melati." Bima menoleh, matanya tajam. "Aku juga merasakannya. Kita harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar." End quote. Mobil melaju membelah hujan, membawa bukti yang akan menjadi kunci membuka tabir gelap restoran Cahaya Senja. Keesokan malamnya, tim penyidik kembali ke restoran Cahaya Senja. Hujan tipis masih membasahi kota Bandung, membuat jalanan Dago licin dan berkilau. Restoran yang biasanya dipenuhi tawa dan musik kini sunyi. Garis polisi masih membentang di pintu masuk, tanda bahwa tempat itu kini bukan lagi simbol kemewahan, melainkan lokasi kejahatan yang menyimpan rahasia kelam. Letnan Bima Prasetyo berjalan di depan, ditemani Dokter Lestari Wulandari dan beberapa teknisi forensik. Mereka kembali ke ruang bawah tanah, tempat freezer besar berdiri seperti monumen bisu. Bau lembab masih tercium, meski pendingin tetap menyala. "Mulai periksa satu persatu," perintah Bima. Freezer pertama dibuka. Tumpukan daging sapi impor tersusun rapi dengan label resmi. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai seorang teknisi menemukan sebuah kantong berlabel 2,5 kg. Ketika ditimbang, beratnya tidak sesuai. "Kantong ini terlalu ringan, Pak," lapor teknisi. Begitu dibuka, ruangan mendadak hening. Di dalam plastik itu, tersembunyi jaringan berwarna pucat dengan tekstur berbeda dari daging sapi. Dokter Lestari mendekat, wajahnya menegang. "Ini jelas bukan daging sapi. Dari teksturnya, ini jaringan manusia." Suasana makin mencekam. Bima mengepalkan tangan, mencoba menahan emosi. Ia memberi perintah agar semua kantong diperiksa. Satu demi satu, plastik daging dibuka, dan hasilnya sama. Beberapa kantong berisi campuran daging sapi dan potongan tubuh manusia, disamarkan seolah bahan makanan biasa. "Ini bukan kebetulan," gumam Bima. "Ada pola, ada sistem untuk menyembunyikan korban di antara bahan makanan." Tim beralih ke freezer kedua. Di balik tumpukan daging beku, mereka menemukan kantong plastik hitam yang lebih besar dan mencurigakan. Begitu dibuka, pemandangan di dalamnya membuat beberapa anggota tim mundur ngeri. Potongan tulang panjang, organ yang membeku, dan jaringan otot bercampur menjadi satu. Dokter Lestari berlutut, menatap dengan sorot mata serius. Dengan suara pelan ia berkata, "Dari ukuran dan bentuk, ini bukan hanya milik satu orang. Setidaknya ada 3 korban berbeda." Kata-kata itu menghantam semua orang di ruangan. Melati Puspita ternyata bukan satu-satunya korban. Restoran Cahaya Senja mungkin telah menjadi tempat berakhirnya lebih banyak nyawa. Bima berdiri diam, wajahnya menegang. Hatinya dipenuhi kemarahan. "Ini berarti kita sedang berhadapan dengan pembunuhan berantai," katanya tegas. Dan Surya Mahendra berada di pusat semua ini. Di luar, suara hujan semakin deras, menambah suasana muram. Beberapa anggota polisi saling pandang, menyadari bahwa kasus ini jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Bima menatap papan catatan sementara yang dipasang di dinding ruang bawah tanah. Foto Melati Puspita kini tidak lagi sendirian. Ada garis kosong untuk korban-korban lain yang belum teridentifikasi. "Mulai malam ini," ucapnya mantap, "setiap laporan orang hilang di Bandung dalam beberapa bulan terakhir harus dicocokkan dengan temuan ini." Dokter Lestari menambahkan dengan nada serius, "Kita juga harus cek catatan karyawan restoran. Jika ada yang berhenti mendadak tanpa jejak, bisa jadi mereka juga korban." Semua orang mengangguk. Suasana ruangan berat, seolah tembok dingin itu ikut menyerap rasa takut dan duka. Saat tim mengemasi bukti ke dalam wadah khusus, Bima berdiri sejenak menatap freezer besar itu. Dalam hati ia bergumam, setiap potongan tubuh ini bukan sekadar barang bukti. Mereka adalah manusia, punya keluarga, punya harapan. Dan tugas kita adalah memastikan kebenaran mereka tidak terkubur di balik daging beku. Malam itu, penyelidikan resmi berubah arah. Kasus Cahaya Senja kini bukan hanya tentang satu korban, tapi pembunuhan berantai yang sistematis. Dan di luar sana, mungkin masih ada keluarga lain yang menunggu jawaban atas hilangnya orang yang mereka cintai. Malam itu, udara Bandung semakin dingin. Hujan tipis masih turun, menetes dari atap gedung Cahaya Senja yang kini sudah dipenuhi garis polisi. Lorong bawah tanah restoran kembali dipadati penyidik, teknisi forensik, dan aparat bersenjata. Kali ini, fokus mereka bukan hanya pada freezer besar, tetapi pada denah bangunan yang baru saja mereka dapatkan dari pengelola gedung. Letnan Bima Prasetyo menempelkan denah itu ke dinding. Dengan telunjuknya,
Ia menunjuk ke bagian belakang freezer. Lihat ini. Menurut Dena, ruangan ini seharusnya lebih luas hampir 1 meter. Tapi secara fisik, ruangannya berhenti di sini. Ada selisih yang tidak bisa dijelaskan. Seorang teknisi forensik mengangguk. Bisa jadi ada ruang tersembunyi, Pak. Bima menatap tajam. Kita buktikan sekarang. Tim segera memasang kamera termal di dinding baja. Hasilnya mengejutkan. Ada perbedaan suhu di area tertentu. Tanda jelas adanya ruang kosong di baliknya. Ketukan palu besi kemudian dilakukan. Suaranya bergema aneh, seperti memukul ruang hampa. Benar, Pak. Ada ruang di belakang sini. Lapor teknisi. Bongkar sekarang. Perintah Bima. Bor listrik mulai bekerja. Percikan api kecil berterbangan ketika baja dipotong. Suara mesin menggema di lorong sempit, membuat suasana semakin tegang. Semua orang menahan napas, seakan tahu apa yang menunggu di balik dinding, bukan sesuatu yang biasa. Setelah hampir setengah jam, panel baja itu akhirnya terbuka. Sebuah lorong gelap terbentang, sempit dan lembab. Bau menyengat langsung menyeruak, membuat beberapa anggota menutup hidung. Dengan senter di tangan, Bima melangkah masuk lebih dulu. Lorong itu berakhir di sebuah pintu logam kecil. Begitu didobrak, pemandangan di baliknya membuat semua orang terhenti. Ruangan itu redup, udara di dalamnya berat dan pengap. Di tengah berdiri sebuah meja logam besar dengan permukaan penuh goresan dan noda gelap yang sulit dihapus. Di sampingnya ada wastafel baja, selang air, serta beberapa alat tajam berkarat. Namun yang paling mengejutkan adalah sudut ruangan. Di sana tersusun beberapa wadah plastik hitam, sebagian robek memperlihatkan tulang manusia. Ada yang masih utuh, ada yang hanya fragmen. Seorang anggota muda spontan mundur, wajahnya pucat pasi. Dokter Lestari maju perlahan, menatap lama sebelum berbisik kepada Bima. Dari ukuran tulang ini, ada lebih dari 1 orang. Setidaknya 4 korban berbeda. Bima mengepalkan tangan, amarah mendidih dalam dadanya. Semua ini berlangsung tepat di bawah sebuah restoran mewah, sementara para tamu di atas bersantap tanpa tahu ada penderitaan mengerikan di bawah kaki mereka. Di sisi lain ruangan, teknisi menemukan sebuah lemari logam terkunci. Setelah dibuka paksa, isinya membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa botol kaca berisi cairan pengawet, dan di dalamnya terlihat potongan jaringan tubuh manusia yang diawetkan, seakan bukan barang bukti, melainkan koleksi yang sengaja disimpan. Suasana ruangan membeku, tidak ada yang berbicara keras. Hanya suara kamera dokumentasi yang mengabadikan setiap detail. Bima menunduk sejenak, lalu berkata dengan nada berat, "Catat semua. Jangan ada yang terlewat. Ruangan ini adalah kunci." Selama 2 jam penuh, tim memetakan isi ruangan. Setiap potongan bukti dimasukkan ke kantong, diberi label, dan difoto. Dari tata letaknya, jelas ruangan ini bukan sekadar gudang. Ini adalah tempat eksekusi. Semua bukti menunjukkan bahwa korban dibawa ke ruangan ini, dihabisi, lalu jasadnya disembunyikan di freezer. Fakta yang terungkap malam itu tidak hanya menegaskan kebiadaban Surya Mahendra, tapi juga membuka kemungkinan bahwa kasus ini jauh lebih besar dari yang diduga. Saat keluar dari lorong rahasia itu, Bima berhenti sejenak. Ia menatap gelap di balik pintu baja dengan wajah keras. Dalam hatinya ia berjanji, setiap jiwa yang dihabisi di sini akan mendapat keadilan. Dan siapapun yang berada di balik kekejaman ini tidak akan lolos. Pagi berikutnya, Bandung masih diselimuti kabut tipis. Jalanan di sekitar Polrestabes Bandung basah berkilau setelah hujan malam. Tapi di dalam markas suasana terasa panas. Ruang rapat utama dipenuhi wajah-wajah tegang. Di papan besar terpampang foto-foto korban, potongan tubuh dari freezer, fragmen tulang dari ruang rahasia, hingga botol kaca berisi jaringan tubuh yang ditemukan di restoran Cahaya Senja. Letnan Bima Prasetyo berdiri di depan. Tangannya menggenggam spidol merah. Ia menarik garis-garis yang menghubungkan foto-foto korban dengan satu nama, Chef Surya Mahendra. Rekan-rekan, bukti yang kita miliki sudah jelas. Kita tidak lagi berbicara tentang satu korban. Dari hasil forensik, setidaknya ada 4 identitas berbeda yang ditemukan di ruang rahasia Cahaya Senja. Kasus ini resmi kita tetapkan sebagai pembunuhan berantai. Ruangan mendadak hening. Setiap penyidik menyadari arti dari kalimat itu. Mereka tidak hanya menghadapi seorang koki dengan obsesi gelap, tapi kemungkinan besar jaringan yang lebih besar. Dr. Lestari Wulandari menambahkan, analisis awal dari struktur tulang dan jaringan menunjukkan korban tidak hanya wanita muda, tapi juga pria. Rentang usia berbeda,
Artinya pelaku tidak memilih korban secara spesifik. Ini memperkuat dugaan adanya pola pembunuhan sistematis, bukan sekadar emosi sesaat. Seorang penyidik senior mengangkat tangan. Kalau benar ini sistematis, berarti kita harus memeriksa semua laporan orang hilang di Bandung dan sekitarnya dalam 6 bulan terakhir. Jangan-jangan ada yang terkait langsung dengan Cahaya Senja. Bima mengangguk. Benar, jangan hanya laporan orang hilang. Kita juga harus menelusuri data karyawan restoran. Ada beberapa staf yang mendadak berhenti bekerja tanpa jejak. Itu bisa jadi petunjuk penting. Ruangan kembali riuh dengan suara diskusi. Ada yang mencatat cepat, ada yang saling bertukar pandangan khawatir. Tekanan semakin terasa. Di tengah rapat, Kombes Hendra Wijaya, Kapolrestabes Bandung, masuk dengan wajah serius. Ia menatap papan bukti lama, lalu berkata, "Kalian harus paham, kasus ini tidak sederhana. Restoran Cahaya Senja punya banyak tamu penting. Kalau penyelidikan ini bocor ke media, bisa jadi skandal nasional." Bima menatap balik dengan suara tegas. "Justru karena ini menyangkut nyawa manusia, kita tidak boleh berhenti, hanya karena ada orang berkuasa di baliknya." Suasana ruangan mendadak berat. Kombes Hendra menatap Bima lama, lalu menghela napas. "Baik, lanjutkan penyelidikan, tapi hati-hati, tekanan dari atas pasti akan datang." Setelah itu, Bima kembali menunjuk papan bukti. Ia menyorot foto Chef Surya dengan tatapan tajam. Dia terlalu tenang saat interogasi. Itu bukan sikap orang yang tidak tahu apa-apa. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kita butuh bukti tambahan dari apartemennya, rekening bank, hingga kontak telepon. Semua harus digali. Malam ini juga. Beberapa penyidik muda berbisik, merasa kasus ini semakin berbahaya. Bukan hanya karena bukti mengarah pada pembunuhan berantai, tapi juga karena nama-nama besar yang pernah makan di Cahaya Senja. Di luar gedung, hujan kembali turun pelan. Wartawan mulai berkumpul di depan markas, mencium adanya kasus besar meski polisi belum memberikan pernyataan resmi. Tekanan publik mulai terasa. Bima berdiri di jendela, menatap rintik hujan jatuh di halaman markas. Di dalam hatinya ia tahu, setiap langkah berikutnya bukan hanya soal membongkar pembunuhan, tapi juga soal keberanian melawan arus kekuasaan. "Surya Mahendra mungkin dalang langsung," gumamnya pelan. "Tapi aku yakin ada bayangan lain di belakangnya. Dan kita harus siap. Karena yang kita hadapi bukan sekadar koki berdarah dingin, melainkan sebuah jaringan." 6. Rapat darurat itu berakhir dengan satu keputusan penting. Kasus Cahaya Senja kini resmi dikategorikan sebagai pembunuhan berantai dengan dugaan keterlibatan pihak berkuasa. Sore itu, ruang interogasi Polrestabes Bandung dipenuhi ketegangan. Lampu neon putih menyinari meja logam di tengah ruangan. Di satu sisi duduk Chef Surya Mahendra, mengenakan kemeja putih rapi. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tangannya terlipat tenang di atas meja, seolah ia tamu undangan, bukan tersangka utama pembunuhan berantai. Di sisi lain duduk Letnan Bima Prasetyo. Wajahnya keras, matanya tajam menatap Surya. Di pojok ruangan, Dr. Lestari Wulandari ikut hadir sebagai saksi ahli, ditemani dua penyidik muda yang mencatat setiap kata. Bima membuka percakapan dengan nada tenang, tapi tegas. "Saudara Surya, Anda adalah orang terakhir yang terlihat masuk ke ruang bawah tanah restoran Cahaya Senja sebelum potongan tubuh ditemukan. Apakah benar?" Surya mengangguk pelan. "Benar, itu bagian dari tugas saya sebagai koki kepala, mengecek stok bahan. Pukul 2 dini hari, dengan sarung tangan tebal, dan berada di dalam hampir 9 menit, tanya Bima menusuk. Surya menarik napas dalam, lalu menjawab dengan nada datar. "Saya perfeksionis, semua harus rapi. Itu saja." "Oh." Bima menyodorkan foto dari rekaman CCTV. Gambar itu memperlihatkan Surya keluar dari ruang bawah tanah dengan sebuah tas besar kosong. Kalau hanya menyusun ulang stok, kenapa membawa tas kosong keluar? Untuk pertama kalinya, Surya tersenyum tipis. "Itu perlengkapan dapur. Kalian terlalu cepat menilai." Dr. Lestari menyela, suaranya tenang tapi tajam. "Kami menemukan sarung tangan di apartemen Anda. Hasil uji awal menunjukkan noda darah manusia, bukan sekadar noda dapur." "Ai." Sekilas mata Surya berkedip cepat, namun ia segera menguasai diri. Senyum tipis kembali muncul di bibirnya. "Di dapur, noda bisa datang dari mana saja. Kalau setiap bercak dianggap bukti, mungkin semua koki bisa dipenjara." Ruangan mendadak hening.
Ketegangan semakin terasa. Surya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau terkejut. Seolah ia sudah menyiapkan semua jawaban jauh sebelum pertanyaan dilontarkan. Bima mencondongkan tubuh, menatapnya lebih dekat. Surya, kami tahu potongan tubuh itu milik Melati Puspita, karyawan Anda. Kami juga tahu ada lebih dari 3 korban lain. Apakah Anda masih ingin berpura-pura tidak tahu? Surya tidak bergeming, hanya tatapannya yang dingin menembus ke arah Bima. Kalau kalian punya bukti, tunjukkan di pengadilan, bukan di sini. Interogasi berlangsung hampir 1 jam. Setiap pertanyaan dibalas dengan jawaban singkat, kadang hanya senyum tipis. Tidak ada pengakuan, tidak ada celah besar. Namun bahasa tubuh Surya kedipan mata, gerakan jari, nada suara membisikkan sesuatu yang lain. Ia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Akhirnya, Bima memutuskan menghentikan interogasi sementara. Surya dibawa kembali ke ruang tahanan, masih dengan langkah tenang, seakan ia yang mengendalikan permainan. Begitu pintu menutup, salah satu penyidik muda bersuara. Pak, dia terlalu tenang. Itu bukan sikap orang biasa, tapi bukti kita masih lemah. Kalau hanya mengandalkan tas dan sarung tangan, pengacaranya bisa mematahkan semuanya. Bima mengangguk pelan. Karena itu kita harus bergerak lebih jauh. Apartemen sudah kita geledah, tapi aku yakin masih ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam ini juga, kita lakukan penggeledahan lanjutan menyeluruh. Jangan hanya apartemen, tapi juga tempat-tempat yang mungkin ia gunakan sebagai penyimpanan. Di luar, hujan kembali turun deras. Bandung seolah ikut menyelimuti rahasia gelap yang makin terungkap sedikit demi sedikit. Bima berdiri di depan papan bukti. Ia menatap wajah Surya yang terpampang besar di tengah-tengah foto korban. Dengan nada mantap ia berkata, dia pikir bisa bersembunyi di balik senyum dinginnya. Tapi cepat atau lambat, topeng itu akan runtuh. Dan ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa lari lagi. Malam itu, hujan deras kembali mengguyur Bandung. Jalanan di kawasan Setiabudi tampak lengang. Hanya sesekali kendaraan melintas membelah genangan air. Namun di balik kesunyian kota, sebuah operasi penting berlangsung. Tim penyidik Polrestabes Bandung, dipimpin oleh Letnan Bima Prasetyo, bergerak menuju apartemen Chef Surya Mahendra untuk melakukan penggeledahan kedua. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka membawa lebih banyak peralatan. Scanner termal, detektor logam, serta anjing pelacak. Bima tak mau ada satu detail pun yang terlewat. Begitu pintu apartemen dibuka, suasana rapi yang berlebihan masih sama. Furnitur tertata presisi, tidak ada debu sedikit pun. Tapi justru itu yang membuat Bima curiga. Orang ini perfeksionis. Dia pasti punya sistem untuk menyembunyikan barang-barang terlarang, gumamnya. Tim dibagi menjadi 3 kelompok. Satu menyisir dapur, satu lagi kamar mandi, dan sisanya fokus di kamar tidur. Anjing pelacak mulai berputar-putar, lalu berhenti di dekat lemari pakaian besar. Ia menggonggong pelan, memberi tanda ada sesuatu. Buka lemari itu, perintah Bima. Awalnya hanya terlihat pakaian koki yang tertata rapi. Namun ketika panel kayu bagian belakang diketuk, terdengar suara hampa. Teknisi segera menggunakan alat bor kecil. Setelah beberapa menit, terbuka sebuah ruang sempit tersembunyi. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak besi dengan kunci kombinasi. Kotak itu dikeluarkan ke ruang tamu. Bima menatapnya lama sebelum berkata, "Buka sekarang." Begitu kunci berhasil dipatahkan, isi kotak membuat semua orang terdiam. Ada beberapa flash disk, foto-foto cetak, serta buku catatan kecil dengan sampul hitam. Dr. Lestari mengambil catatan itu dengan hati-hati. Begitu dibuka, terlihat tulisan tangan rapi berisi tanggal-tanggal, inisial nama, dan kode tertentu. Ini semacam logbook, ucap Lestari. Bisa jadi catatan setiap korban atau transaksi. Bima menyambar salah satu foto, wajahnya menegang. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda berseragam pelayan cahaya. Senja wajahnya bukan Melati Puspita, melainkan orang lain. "Siapa dia?" gumam Bima. Seorang penyidik cepat merespon. "Pak, saya kenal wajah ini. Dia mantan karyawan restoran. Namanya Rina Kartika. Hilang 2 bulan lalu dan belum ditemukan sampai sekarang." Suasana ruangan membeku. Fakta itu menguatkan dugaan bahwa korban lebih dari 1, dan Surya menyimpan dokumentasi atas perbuatannya. Tidak hanya itu, dari salah satu flash disk, teknisi berhasil membuka sebagian data. Ternyata, berisi rekaman CCTV internal restoran, namun bukan rekaman biasa. File-file itu hanya menampilkan area tertentu,
lorong menuju ruang bawah tanah. Beberapa video memperlihatkan Surya berjalan bersama staf berbeda. Anehnya, setiap kali mereka masuk bersama, hanya Surya yang keluar. Ya Tuhan, desah salah satu penyidik muda. Bima mengepalkan tangan. Ini pola, dia tidak hanya membunuh. Dia merekam perjalanannya, seolah ingin meninggalkan jejak bagi dirinya sendiri. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah amplop kecil di dasar kotak. Di dalamnya ada kartu nama seorang pengusaha terkenal di Bandung, lengkap dengan nomor kontak pribadi. Kenapa nama ini ada di sini? Tanya Lestari dengan dahi berkerut. Bima menatap kartu itu lama. Kalau benar Surya punya hubungan dengan pengusaha sebesar ini, berarti kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada pembunuhan berantai biasa. Bisa jadi ada jaringan di baliknya. Malam itu, semua barang bukti segera disegel dan dibawa ke markas. Saat mobil polisi melaju menembus hujan, Bima duduk diam dengan rahang mengeras. Dalam hatinya ia tahu, apa yang mereka temukan malam ini hanyalah permukaan. Di balik catatan hitam, flash disk, dan kartu nama itu, ada bayangan kekuasaan yang lebih gelap. Dan mungkin, Chef Surya Mahendra bukanlah aktor tunggal dalam tragedi ini. Keesokan paginya, suasana di Polrestabes Bandung terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan udara lembab. Di luar markas, puluhan wartawan sudah menunggu, mencium adanya kasus besar. Meski polisi belum mengumumkan apapun, di dalam ruang rapat, Letnan Bima Prasetyo berdiri di depan papan bukti yang kini semakin penuh. Foto-foto korban, catatan hitam milik Surya, hingga kartu nama pengusaha terkenal yang ditemukan di apartemennya. Temuan kita jelas, ucap Bima tegas. Ini bukan hanya kasus pembunuhan berantai oleh satu orang. Ada kemungkinan jaringan yang lebih luas, melibatkan orang-orang berpengaruh. Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling berpandangan. Semua sadar, melawan seorang koki berbeda dengan melawan jaringan yang punya uang dan kuasa. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Kombes Hendra Wijaya, Kapolrestabes, masuk dengan wajah serius. Ia membawa dua tamu, pria berjas rapi yang memperkenalkan diri sebagai utusan kementerian. Mereka duduk tanpa basa-basi, lalu menyampaikan pesan singkat. Kasus ini sangat sensitif. Jangan sampai penyelidikan melebar ke nama-nama tertentu. Publik tidak perlu tahu terlalu banyak. Bima terdiam. Matanya menajam. Dengan hormat, Pak. Korban bukan angka. Mereka manusia. Kalau kita menutupinya, sama saja kita ikut membunuh mereka untuk kedua kalinya. Salah satu utusan menatapnya tajam. Letnan, jangan naif. Ada hal-hal yang lebih besar daripada kasus ini. Ruangan menegang. Kombes Hendra memberi isyarat halus agar Bima menahan diri. Pertemuan singkat itu berakhir dalam keheningan. Begitu pintu tertutup, beberapa penyidik langsung menghela napas berat. Bima memukul meja. Mereka ingin kita berhenti, tapi aku tidak akan mundur. Setiap korban punya keluarga yang menunggu jawaban. Dokter Lestari menatapnya dengan khawatir. Bima, aku tahu kau keras kepala, tapi mereka bukan main-main. Kalau benar ada pengusaha atau pejabat di balik ini, nyawa kita juga bisa jadi taruhannya. Bima menatap papan bukti. Wajah Melati Puspita, Rina Kartika, dan korban lain menatap kosong dari foto-foto. Kalau kita berhenti sekarang, siapa yang akan bicara untuk mereka? Tidak, kebenaran harus sampai ke permukaan. Siang itu, rapat dilanjutkan dengan diskusi teknis. Salah satu penyidik muda melaporkan hasil awal analisis digital dari flash disk. Pak, selain rekaman CCTV, ada folder tersembunyi berisi daftar tamu VIP yang pernah mendapat menu khusus di Cahaya Senja. Nama-namanya mengejutkan, ada pengusaha besar, artis, bahkan seorang anggota dewan aktif. Ruangan seketika sunyi. Semua mata tertuju pada layar proyektor yang menampilkan daftar nama samar. Kalau benar ini data asli, ujar Bima perlahan, maka kita tidak hanya membongkar pembunuhan, kita membongkar skandal nasional. Salah satu penyidik senior menambahkan, Pak, kita harus ekstra hati-hati. Kalau informasi ini bocor, bisa timbul kepanikan publik. Tapi kalau ditutup rapat, korban akan terus terkubur tanpa keadilan. Bima mengangguk. Kita pilih jalan kedua. Lanjutkan penyelidikan secara diam-diam. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin sebelum kita membuka semuanya ke publik. Karena sekali ini keluar, tidak akan ada jalan mundur. Sore harinya, saat Bima kembali ke ruang kerjanya, sebuah amplop tanpa nama ditemukan di meja. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan merah. Berhenti.
atau kalian akan kehilangan lebih banyak orang. Bima menatap tulisan itu lama, lalu meremasnya dengan tangan bergetar. Dalam hatinya ia tahu, musuh yang mereka hadapi bukan lagi sekadar Surya Mahendra. Ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik gemerlap restoran mewah itu. Namun justru, ancaman itu membuat tekadnya semakin keras. Dengan suara rendah, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kebenaran mungkin berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi kalau kita membiarkannya terkubur. Malam itu, langit Bandung gelap pekat. Hujan rintik masih turun, menyapu jalanan kota. Di tengah suasana muram itu, seorang perempuan muda datang ke markas Polrestabes Bandung dengan wajah pucat dan langkah gemetar. Namanya Maya Larasati, 24 tahun, mantan pelayan tambahan di restoran Cahaya Senja. Ia duduk di ruang interogasi kecil, ditemani Letnan Bima Prasetyo dan Dr. Lestari Wulandari. Maya tampak gugup, tangannya meremas ujung jilbab yang dikenakannya. "Tenang Maya," ucap Bima lembut. "Kamu di sini aman. Ceritakan saja apa yang kamu tahu." Maya menarik napas panjang sebelum mulai bicara. Suaranya bergetar. "Waktu itu, saya hanya bekerja sebagai pelayan tambahan untuk acara VIP. Tugas saya sederhana, menyiapkan minuman dan memastikan meja tetap bersih. Tapi saya dengar Chef Surya bilang, ada menu istimewa untuk tamu penting. Saya tidak mengerti maksudnya. Namun malam itu saya lihat sendiri. Sebuah piring dibawa ke ruang VIP lantai 6. Tidak ada catatan di kasir, semuanya dibayar tunai." Bima mencondongkan tubuh. "Apakah kamu tahu siapa tamu malam itu?" Maya terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, dengan suara lirih ia berkata, "Saya tidak berani menyebut namanya, Pak. Tapi saya pernah lihat wajahnya di televisi. Dia pejabat." Ruangan mendadak hening. Bima dan Lestari saling berpandangan. Pernyataan singkat itu cukup untuk membuat suasana menegang. Lestari mencoba menenangkan Maya. "Kamu sudah melakukan hal benar dengan datang ke sini. Tapi mulai sekarang, hidupmu tidak akan sama. Kamu harus masuk ke program perlindungan saksi. Identitasmu akan dirahasiakan." "Aite." Maya mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya hanya ingin hidup normal, Bu. Saya tidak mau ikut campur. Tapi setelah dengar kabar tentang Melati, saya tidak bisa diam lagi. Saya takut, sangat takut." Bima menatapnya dengan penuh empati. "Kamu tidak sendirian, Maya. Kami akan melindungimu. Tapi kami juga butuh keberanianmu untuk bersaksi. Tanpa saksi seperti kamu, jaringan ini tidak akan pernah terbongkar." Izza. Beberapa jam kemudian, Maya dipindahkan ke rumah aman di pinggiran kota. 4 petugas berjaga ketat. Namun meski berada di tempat perlindungan, ketakutannya tidak mereda. Malam itu, ia sempat terbangun karena yakin mendengar suara langkah di luar jendela. Petugas yang memeriksa tidak menemukan apapun, tapi Maya semakin yakin dirinya sedang diawasi. Di markas, Bima dan tim meneliti lebih jauh pernyataan Maya. Jika benar ada pejabat tinggi yang menjadi tamu VIP, maka kasus ini bukan sekadar pembunuhan berantai. Ini bisa menjadi skandal nasional yang mengguncang fondasi kepercayaan publik. Namun ancaman datang lebih cepat dari dugaan. Keesokan paginya, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel salah satu penyidik. Pesan singkat itu berbunyi, "Saksi yang baru kalian lindungi tidak akan bertahan lama. Diamkan dia, atau kalian semua akan menyesal." Bima membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu musuh mereka kini bergerak aktif, tidak hanya mengintai tapi juga mengancam langsung. "Ini berarti mereka tahu keberadaan Maya," ujar Lestari dengan wajah pucat. "Bagaimana bisa lokasi rumah aman bocor?" Bima menatap semua orang di ruangan dengan sorot mata tajam. "Ada kebocoran dari dalam, itu pasti. Kita berhadapan bukan hanya dengan Surya, tapi juga orang-orang yang melindunginya." Malam itu, ketika hujan kembali mengguyur Bandung, Bima berdiri di depan papan bukti. Ia menatap foto-foto korban, catatan hitam Surya, dan kini wajah Maya yang ditambahkan sebagai saksi kunci. Dalam hati ia berbisik, pertarungan ini baru saja berubah. Sekarang bukan hanya soal membongkar kasus, tapi juga soal menjaga nyawa saksi. Dan aku harus siap, karena musuh ada di luar, dan mungkin juga di dalam barisan kita sendiri. Malam di Bandung terasa berat. Hujan deras sejak sore membuat jalanan lengang. Di markas Polrestabes Bandung, Letnan Bima Prasetyo berjalan bolak-balik di ruang rapat kecil, wajahnya tegang. Di papan bukti tergantung foto-foto korban, catatan barang bukti, serta nama-nama yang mulai muncul dari penyelidikan. Di tengahnya, foto Chef Surya Darmawan masih dilingkari merah.
Namun kini ada satu tambahan baru. Maya Larasati, saksi penting yang bisa mengguncang segalanya. Bima menatap tajam ke papan itu, lalu menoleh ke timnya. Ada kebocoran. Lokasi rumah aman Maya bisa diketahui orang luar. Itu hanya berarti satu hal. Ada pengkhianat di antara kita. Semua orang terdiam. Tatapan curiga saling bersilang. Dokter Lestari Wulandari yang duduk di sudut mencoba menenangkan. Kita harus berhati-hati. Jangan asal menuduh. Tapi memang benar. Ada yang tidak beres. Bima menghela napas, lalu menunjuk layar komputer. Saya sudah minta tim forensik digital menelusuri jaringan internal. Dan hasilnya jelas. Ada akses ilegal ke berkas penyelidikan. Seseorang dari dalam mengunduh data dan mencoba mengirimkannya ke alamat terenkripsi. Jejak digital mengarah ke salah satu anggota kita sendiri. Ruangan mendadak riuh. Siapa orangnya, Pak? Tanya seorang penyidik muda. Bima menatap tajam, lalu menyebut nama itu pelan namun tegas. Irfan, bagian data digital. Semua terkejut. Irfan selama ini dikenal rajin. Sering membantu menyiapkan laporan dan menganalisis CCTV. Tidak ada yang menyangka. Tak lama kemudian, Irfan dipanggil ke ruang interogasi internal. Wajahnya pucat ketika melihat siapa saja yang sudah menunggu. Bima menatapnya dengan dingin. Irfan, kami menemukan file penyelidikan dalam tas pribadimu. Jangan bohong, kami sudah punya bukti jejak digital. Katakan sekarang, siapa yang menyuruhmu? Irfan awalnya berusaha mengelak. Suaranya gemetar. Saya hanya ingin membuat cadangan data. Jaga-jaga kalau sistem rusak. Bima menepuk meja keras. Jangan main-main. Ini bukan soal cadangan. Kamu coba kirim data ke alamat terenkripsi. Katakan siapa di balik semua ini. Beberapa menit hening. Irfan menunduk. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya ia mengaku. Ada orang yang mendekati saya. Mereka menjanjikan uang, perlindungan. Mereka bilang kalau saya bantu, keluarga saya tidak akan diganggu. Siapa mereka? Desak Bima. Irfan menggigit bibir. Saya tidak tahu pasti, tapi salah satu yang menemuiku menyebut nama anggota dewan. Mereka punya jaringan luas. Saya hanya pion kecil. Ruangan mendadak sunyi. Pengakuan itu memperkuat dugaan bahwa kasus ini memang jauh lebih besar dari seorang koki. Ada pejabat berpengaruh yang ikut melindungi jaringan gelap ini. Namun Bima tidak bisa begitu saja lega. Ia merasa muak sekaligus marah. Kau sadar Irfan, karena kebocoranmu, nyawa Maya terancam. Kalau sesuatu terjadi padanya, itu ada di tanganmu. Irfan menangis terisak. Saya menyesal Pak, tapi sudah terlambat. Mereka bilang kalau saya berhenti membantu, saya akan dibunuh. Bima menatapnya lama. Hatinya campur aduk antara marah dan iba. Ia tahu Irfan memang bersalah, tapi juga korban dari tekanan jaringan besar. Setelah interogasi, Irfan langsung diamankan di sel khusus. Namun, masalah tidak selesai di situ. Malam itu, Bima menerima laporan baru. Ada pesan ancaman yang dikirim langsung ke nomor pribadinya. Pesannya singkat tapi menusuk. Jangan coba-coba melawan. Saksi itu tidak akan sampai ke pengadilan. Ingat, kalian melawan orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan. Bima menggenggam ponselnya dengan rahang mengeras. Ia sadar, pertarungan sudah melampaui batas normal. Mereka tidak lagi berhadapan dengan pembunuh berantai semata, tapi dengan jaringan besar yang bersembunyi di balik seragam, kursi politik, dan uang. Malam itu, di bawah suara hujan yang masih deras, Bima menatap papan bukti sekali lagi. Foto melati, korban muda, foto-foto potongan tubuh, catatan forensik Lestari, wajah Maya sebagai saksi kunci, dan kini nama Irfan sebagai pengkhianat. Dalam hati ia berbisik lirih, pertarungan ini bukan lagi soal mengungkap kasus, tapi soal berani melawan bayangan yang berkuasa. Aku harus melindungi Maya. Jika dia jatuh, kebenaran ikut terkubur, dan itu tidak akan aku biarkan. Hujan deras mengguyur Bandung malam itu. Rumah aman tempat Maya Larasati disembunyikan seakan terkepung oleh kegelapan. 4 petugas berjaga di setiap sudut, senjata siap di tangan. Letnan Bima Prasetyo berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh kewaspadaan. Sementara Dokter Lestari Wulandari sibuk menyiapkan kotak medis. Namun firasat Bima gelisah. Ia tahu, setelah pengkhianatan Irfan terbongkar, musuh tidak akan tinggal diam. Dan benar saja sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan pekat. Siaga penuh. Perintah Bima dengan suara rendah. Dari kejauhan, suara mesin kendaraan terdengar mendekat. Tak hanya satu,
melainkan dua mobil besar. Ban menghantam genangan air, lalu berhenti di luar pagar. Belasan pria bertubuh tegap turun, berpakaian serba hitam dengan senjata otomatis di tangan. Serangan dimulai. Tembakan memecah kaca jendela, dinding bergetar hebat. Petugas membalas. Suara senjata bercampur dengan raungan hujan deras. Maya menjerit kecil, buru-buru ditarik Lestari ke ruang bawah tanah yang disiapkan sebagai tempat persembunyian. Bima melompat ke belakang sofa, menembakkan peluru balasan. Napasnya berat, namun matanya tajam. Ia tahu malam ini adalah pertarungan terakhir. Beberapa penyerang berhasil masuk lewat dapur. Pertarungan jarak dekat tak terelakkan. Bima menubruk salah satu penyerang, merebut senjatanya, lalu menghantamkan popor ke wajah lawan hingga roboh. Namun jumlah musuh terlalu banyak. "Ratna, kunci pintu ruang bawah tanah. Jangan biarkan mereka menyentuh Maya," teriak Bima. Lestari mengangguk, tubuhnya gemetar tapi tekadnya kuat. Ia berdiri di depan pintu, menghadang siapapun yang mendekat. Pertempuran berlangsung sengit selama hampir 15 menit. 3 penyerang tumbang, namun beberapa lainnya berhasil mendesak masuk lebih jauh. Salah satunya mendobrak pintu bawah tanah, hampir mencapai Maya yang bersembunyi dengan tubuh menggigil. Bima menerjang, tubuhnya penuh keringat dan darah di pelipis. Ia bertarung mati-matian, menahan serangan dengan seluruh tenaga tersisa. Dalam sekejap, sebuah pilihan menghantamnya, menyelamatkan bukti berupa flash disk berisi data transaksi gelap, atau menyelamatkan Maya. Ia menatap wajah Maya yang penuh ketakutan, lalu flash disk di tangannya. Dalam hitungan detik, ia memasukkan flash disk itu ke jaket Lestari. "Kalau aku jatuh, kau bawa ini keluar. Jangan biarkan kebenaran terkubur," bisiknya. Detik berikutnya, Bima menerjang maju, menutupi tubuh Maya dari moncong senjata. Letusan keras terdengar. Tubuhnya terhempas, darah mengalir di lantai dingin. Sirene polisi meraung dari kejauhan. Pasukan bantuan yang dikirim Kombes Surya Adiwijaya akhirnya tiba. Penyerang kabur terbirit-birit. Beberapa tertangkap, sisanya lenyap di telan malam. Lestari berlari menghampiri Bima yang terbaring dengan napas tersengal. Maya menangis, memeluk tangan perwira muda itu. "Pak Bima, jangan tinggalkan saya." Dengan sisa tenaga, Bima membuka mata, menatap keduanya. Bibirnya bergerak pelan. "Teruskan, jangan biarkan mereka menang." Setelah itu, matanya perlahan terpejam. Beberapa minggu kemudian, Pengadilan Negeri Bandung dipenuhi wartawan, keluarga korban, dan masyarakat umum. Hari itu sidang perdana kasus restoran Cahaya Senja digelar. Maya duduk di kursi saksi. Wajahnya masih pucat, namun sorot matanya lebih tegas. Ia menceritakan semua yang ia alami. Malam-malam penuh teror, ruangan rahasia di bawah restoran, dan wajah para pelaku. Suaranya bergetar, tapi setiap kata keluar dengan jelas. Di meja jaksa, flash disk yang diselamatkan Bima dipresentasikan. Isinya menampilkan catatan transaksi gelap dan nama-nama pejabat serta pengusaha besar yang terlibat. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa wajah yang selama ini tak tersentuh akhirnya terseret ke kursi terdakwa. Kursi kosong di barisan saksi dibiarkan begitu saja, dihiasi pita hitam kecil. Kursi itu seharusnya ditempati oleh Letnan Bima. Meski tubuhnya masih dirawat di rumah sakit, namanya bergema di ruang sidang sebagai simbol keberanian. Hakim mengetukkan palu. Dengan bukti yang ada, pengadilan memutuskan penahanan terhadap seluruh tersangka yang terlibat. Proses hukum akan dilanjutkan hingga ke akar. Di luar, ratusan orang bersorak. Air mata bercampur dengan rasa lega. Bagi mereka, ini bukan sekadar kasus kriminal, tapi tanda bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dibungkam. Maya menggenggam tangan Lestari erat. "Ini bukan kemenangan saya, Bu. Ini kemenangan semua orang yang berani menyalakan Cahaya, termasuk Pak Bima." Lestari tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Ya, Maya. Karena di dunia yang gelap, satu cahaya kecil saja sudah cukup untuk menunjukkan jalan." Langit Bandung sore itu cerah setelah berhari-hari hujan. Cahaya matahari menembus awan, seolah memberi restu. Pertarungan belum berakhir sepenuhnya, jaringan gelap masih ada di luar sana. Namun satu hal pasti, benih keadilan sudah ditanam, dan ia akan tumbuh subur selama masih ada orang yang berani menjaga kebenaran.